Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan seputar job profile dan technopreneurship di bidang PPLG. Perkenalkan, nama saya Alia Tuzahra, absen 3. Saya Dewi Pitasari, absen 9. Saya Maharani Aprilia Dewi, absen 21. Saya Cecilia Putri Aljahra, absen 33. Yang pertama yaitu mengenai job profile dan technopreneurship. Job profile adalah gambaran mengenai pekerjaan yang ada di suatu bidang, sedangkan technopreneurship adalah bidang kewirausahaan yang memanfaatkan teknologi. Berikut ini beberapa job profile di bidang perangkat lunak. Yang pertama yaitu ada manajemen startup. Di manajemen startup ada banyak profesi. Yang pertama yaitu ada CEO. CEO adalah singkatan dari Chief Executive Officer, yang merupakan jabatan tertinggi di sebuah perusahaan. CEO bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, termasuk memimpin dewan direksi dan profesional perusahaan lainnya, membuat keputusan untuk keberlangsungan perusahaan. Yang kedua yaitu CTO. CTO yaitu Chief Technology Officer, atau bisa dikatakan sebagai eksekutif dalam suatu perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas kebutuhan penelitian dan pengembangan teknologi. Pekerjaan yang dilakukan CTO akan langsung dilaporkan kepada Chief Executive Officer, yaitu CEO perusahaan. Yang ketiga yaitu ada CFO, Chief Financial Officer, atau Kepala Keuangan. CFO adalah jabatan tertinggi dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab atas kesehatan keuangan perusahaan. CFO memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategi dan memberikan informasi keuangan kepada CEO dan dewan direksi. Berikut ada tugas-tugas dan tanggung jawab CFO, meliputi yang pertama yaitu ada perencanaan dan analisis keuangan, lalu pemantauan pengeluaran dan pendapatan, penganggaran, fungsi perbendaharaan, manajemen risiko, pemeliharaan kepatuhan terhadap peraturan keuangan. Dan yang terakhir yaitu CFO juga berperan sebagai administrator, katalis, operator, dan pemberi strategi. Yang keempat adalah CMO. CMO adalah singkatan dari Chief Marketing Officer, yaitu seorang pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab atas urusan pemasaran. CMO memiliki peran penting dalam pertumbuhan perusahaan dan memberikan pengalaman yang baik pada pelanggan. Tugas-tugas CMO diantaranya yaitu 1. Menentukan tujuan dan pencapaian pemasaran. 2. Menyesuaikan strategi pemasaran dengan anggaran, menganalisis strategi pemasaran yang telah dijalankan. Yang kelima adalah COO. COO singkatan dari Chief Operating Officer, adalah eksekutif senior yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari perusahaan. Tugas COO meliputi membuat keputusan dan kebijakan operasional perusahaan, mengatur metrik operasional utama, membuat proses operasional standar, mengawasi strategi operasional, memecahkan masalah, menyelesaikan tugas, mengelola sumber daya, dan mengembangkan dan menyempurnakan proses operasional. Tahap perencanaan. 1. Sistem analis. Sistem analis adalah seorang profesional yang berperan sebagai jembatan antara kebutuhan pembisnis dengan solusi teknis. Tugas utama seorang sistem analis meliputi 1. Memahami kebutuhan bisnis, 2. Merancang solusi, 3. Menganalisis sistem yang ada, 4. Mengelola proyek. Yang kedua, data analis. Data analis adalah seorang profesional yang bertugas mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Tugas utama seorang data analis meliputi 1. Mengumpulkan data, 2. Membersihkan data, menganalisis data, memvisualkan data. Yang ketiga adalah game designer.
Game designer adalah seorang profesional kreatif yang bertanggung jawab atas perancangan dan pengembangan sebuah permainan. Tugas utama seorang game designer meliputi 1. Membuat konsep permainan, 2. Merancang mekanisme permainan, 3. Membuat level design, 4. Menguji permainan. Selanjutnya tahap implementasi. Pada tahap implementasi yang pertama yaitu UI UX design, memastikan pengalaman pengguna optimal. UI UX design memastikan bahwa antarmuka intuitif, mudah digunakan, dan konsisten dengan desain awal. Yang kedua, game artist. Game artist bertanggung jawab untuk menciptakan aset visual seperti karakter, environment, dan antarmuka. Yang ketiga, software engineer. Software engineer bertanggung jawab untuk menulis kode yang menggerakkan game. Yang keempat, front-end developer. Front-end developer bertanggung jawab untuk menciptakan tampilan visual game dan mengelola interaksi pengguna. Yang kelima, back-end developer. Back-end developer bertanggung jawab untuk mengelola server yang menjalankan game dan database yang menyimpan data penyimpanan. Yang terakhir, full stack developer. Full stack developer memiliki kemampuan untuk bekerja baik di front-end maupun back-end, mampu menangani seluruh aspek pengembangan. Kemudian tahap pengujian. Dalam tahap ini hanya ada quality assurance. Quality assurance atau QA adalah proses sistematis untuk memastikan kualitas produk atau layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. QA merupakan salah satu posisi penting dalam perusahaan untuk memastikan kualitas produk jasa yang dihasilkan. Teknopreneur dibagi menjadi 2, bidang perangkat lunak dan bidang game. Bidang perangkat lunak yaitu produksi alat teknologi, membuat perangkat lunak, menciptakan media sosial, dan membuat layanan teknologi. Di bidang game yaitu memproduksi alat teknologi seperti smartphone, gadget, dan laptop, membuat software, menciptakan media sosial, dan membuat layanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.